Sebenarnya nih kalau aku bisa jujur, aku tuh nggak terlalu suka banyak partai sebenarnya. Yang mulai seminggu 5 kali itu pas menjelang 75 hari, 70 hari kerja itu kan. Itu baru pagi siang sore malam gitu. Jadi bisa 4 sampai 5 pertemuan. Nah, itu mulai intens. Ya kan kerasa kan? Lo inget banget langsung core memory trauma. Karena kita melihat jumlah traffic macetnya, orang lama misalnya pulang kerja lewat situ atau enggak. Makanya kayak di Pancoran karena rumahnya aku naruhnya lebih banyak. Seneng kan? Seneng. Ngerasa gak sih kalau lihat aplikasi sendiri? Iya, gitu tapi kadang-kadang kayak enak juga ya. Kita 3 bulan lewatin situ tiap hari. Dapilku ini khususnya memang Dapil 8 ini kita sempat dari 2019 ke 2024 kursi kosong. Di Golkar ya. Golkar kita gak punya kursi. Di kursi di sini gak ada? Gak ada. Terakhir itu 2014 sampai 19. Ini kenapa? Ngerebut kursi siapa? Gak ada ngerebut siapa. Turun iya. Waduh jangan dibilang rebut. Gini. Bukan ngerebut. Selamat datang di Zodiac Kepo. Hari ini gue kedatangan orang yang udah kita bahas di berbagai episode Zodiac Kepo, The Monolog, podcast yang sebelumnya. Guys, Dewan. Jadi ini adalah dapilnya si Dewan ini. Ini under 30 jagoan gua yang ekspektasi gua tinggi. Karena apa? Karena dia menang, gua kalah. The one and only Farah Safira. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Joni udah ngundang kita, udah disebut-sebut juga. Pas dibilang ekspektasi jadi agak deg-degan ya. Karena semakin banyak ekspektasi ke kita nih kan. Jadi kita akan undang juga orang-orang yang bakal kita kawal selama 5 tahun ke depan ini. Jadi gak main-main, under 30 ini gak cuman jadi omongan doang. Betul. Bahwa anak-anak muda bisa buat. Kita pengen tahu bukti sesungguhnya 5 tahun ke depan para under 30 ini mau buat apa. Betul. Kak Farah, yes. Selamat datang di UMKM. UMKM judulnya UMKM kecil ini Zodiac Kepo. Ini terima kasih sudah menyempatkan waktu. Sama-sama Kak Jo. Di sela-sela menuju pelantikan. Aman aja. Gimana sih jadi sekeren lu Kak? Aduh jangan bilang keren dulu lah. Kita belum menjabat. Under 30 terpilih pemilu pertama perempuan tanpa mengurangi rasa hormat, banyak yang underestimate di luar sana. Betul. Di dapil Jaksel, dapil yang isinya senior di politik. Betul. Dari partai yang besar, Golkar. Bagaimana ceritanya? Aduh, tentu kita menjadi representatif dari demografi. Jadi gak cuma sekedar dari partai yang kita naungin, tapi juga kita mewakili teman-teman demografi kita. Bahwa sebenarnya selama ini tuh ada ruang yang belum diambil, kesempatan yang belum diambil oleh anak muda yang bisa diisi. Alhamdulillahnya kita adalah salah satunya di situ. Dan memang cukup challenging ya kemarin ya, luar biasa. Berapa suaranya kemarin? Aku 9.000 kurang 2, jadi 8998. Angkanya agak cukup unik ya. 9.000 kurang 2 ya. Iya, kita saya 3.000 gak usah banyak ngomong. Kita denger tips dari yang menang. Aduh enggak lah, kita kemarin jujur memang cukup panjang ya. Karena proses pencalekan ini mungkin yang orang tahu kan hanya dari DCS ya. Dari ketika kita mendaftar di KPU sebagai daftar calon sementara. Tapi sebetulnya di Golkar ini kita sudah rekrutmen hampir 1,5 tahun. Berarti 2022 awal. Oh mirip-mirip di partaiku sih. Sama ya. PSI juga kita mungkin agak sedikit ini kali melirik cara PSI merekrutmen. Dan memang di Golkar sendiri kita udah lama di bawah pimpinan Pak Zaki. Kita memang banyak rekrutmennya lebih tertata, lebih terstruktur. Jadi penyaringannya juga lebih tepat sih. Oke. Itu berarti 2022 pertengahan? Iya, bahkan kayaknya hampir awal deh udah mulai. Lumayan lama. Jadi kita mungkin banyak yang nggak tahu ya, di belakang layar itu kita sebagai caleg di Golkar, sebelum namanya Bacalek ya waktu itu ya masih fungsionaris, kita tuh sempat dikasih tugas sama Partai Golkar DKI untuk pertama menggalang suara, bukan cuma suara, anggota. Jadi kita sebanyak-banyaknya ngumpulin menjadi KTA lah, kartu tanda anggota buat Golkar gitu. Jadi simpatisan Golkar kita kumpulin.
pendataan, kita benar-benar ngumpulin database, terus juga mungkin di beberapa occasion kita juga sambil misalnya ada penugasan untuk pasang spanduk, membagikan APK, kalender tahun baru kayak gitu-gitu sih. Jadi cukup panjang prosesnya sampai akhirnya kemarin di DCS dan juga DCT. Nomor urut berapa kemarin? Aku nomor urut 4. Nomor urut 4. Jadi enggak ini ya sama Golkar sebenarnya. Well, maksudnya ini jadi menunjukkan juga bahwa kan stigmanya bahwa nomor urut 1, 2, 3 ini yang biasanya kepilih. Betul. Bahkan ada dengar cerita bahwa banyak partai orang harus nyetor untuk dapat nomor urut tinggi supaya chance-nya terpilih lebih besar. Tapi ini kan ngebuktiin bahwa muda pertama, ini pemilu pertama maju sebagai calon ya. Bisa terpilih under 30. Ya, kita lumayan ini ya break the ceiling-nya cukup banyak ya. Tapi ini Dewan Under 30 pertama di Dapil 8 dari Golkar. Dari Golkar. Sebelumnya ada gak? Tidak ada. Jadi sepanjang sejarah. Iya, aku baru tahu setelah kemarin kita udah terpilih ternyata di Dapil, gak cuma di Dapil 8 tapi di Golkarnya sendiri itu selama 20 tahun terakhir tidak ada perempuan. Tidak ada perempuan, tidak ada yang di bawah 30 tahun. Tidak ada perempuan di DKI Jakarta. Di DPRD DKI Jakarta. Pernah ada kalau gak salah dulu PAW. Gue merinding deh. Jangan dong. No, karena ini gue gak ngecek hal tersebut. Maksudnya karena ngecek partai-partai lain terutama di dapil sendiri pasti ngecek kan ini incumbent ini siapa. Tapi kalau di luar lintas partai di luar lintas partai dan ini perempuan under 30 pertama, bukan hanya under 30 tapi perempuan pertama setelah 24 periode terakhir sama Kak Alia berarti. Iya sama Kak Alia. Jadi kita berdua doang nih yang perempuan mendobrak dua-duanya di DPRD DKI Jakarta dari Golkar. Karena ya mungkin banyak sekali hal-hal yang memang ketika kita masuk baru tahu betapa challengingnya breaking all these ceilings gitu kan, dari segi mungkin tekanan, pressure, abis itu juga dari macam-macam lah, maksudnya untuk kita perform kita juga harus sebagai perempuan juga kita kan banyak di challenge apakah benar-benar bisa mengemban jabatan ini, mengemban bisa memenangkan kampanye. Jadi akhirnya ya kita kerja keras lebih banyak lagi. Bahkan Alia juga bisa bilang dia sudah hampir dia 2 kali nih, kali kedua masuk ke kampanye. Kerjanya 2019 juga nyalek ya sih? Iya, Alia udah pernah nyalek. Jadi udah nyoba bukan cuma sekali. Terus sekarang benar-benar all out semua sih kita. Jadi alhamdulillah terbayarkan. Memang kita pas denger juga merinding banget karena wah ternyata kita nggak sadar dampak yang kita berikan tuh segitunya, bahwa ada representatif perempuan yang masih muda dari Golkar yang notabene partai tua ada nih akhirnya di partai senior ya. Di usianya 60 tahun nih tahun ini sekarang. Dengan segala dengan segala gue grogi deh. Aduh, jangan dicengin. Gue boleh minum gak sih? Ada air minum gak sih? Aus. Disiapin, kita disiapin nih. Mentang-mentang narasumber aja yang dikasih minum. Editor, aus. Coba deh, tanya munculin es teh manis tinggi. Gue gak minum es teh manis. Boleh gak Win? Terima kasih. Nah, biar samaan ya kita. Thank you. Kita samaan minum ya. Cheers. Ini es tawar. Es tawar guys, murni. Maaf. Dengan segala situasi yang udah dilewatin, kesempatannya udah kelihatan dan dapat. Menurut lo, apakah sebenarnya politik ini udah jadi tempat yang ramah buat anak-anak under 30 kayak kita? Sebenarnya yang membuat ramah atau tidaknya itu ada 2 yang kalau aku lihat ya. Yang pertama dari segi rumahnya sendiri, tempat kita bernaung si partai politiknya. Jadi memang gimana caranya supaya partai politik yang kita naungin ini bisa ramah, atau mungkin dengan kehadiran kita juga bisa makin ramah. Dan kedua yang pasti dilihat dari sistem. Karena kan tentu kalau untuk orang tuh selalunya merasa bahwa kalau terjun ke politik itu harus legislatif, harus menjadi DPR RI, DPRD provinsi atau kabupaten kota, padahal stakeholder di politik itu kan banyak. Jadi nggak cuma ada yang mungkin memang bergerak di sektor organisasinya saja, ada yang bergerak di kerja-kerja politik partai ya. Betul, kerja-kerja politik partai. Jadi sebenarnya lensanya bisa dilihat dari mana aja. Karena kalau aku sendiri lihat di Golkar,
sebenarnya nggak cuma sekedar front face-nya legislatornya itu yang harus anak muda, tapi memang yang bekerja di sekitar yang mensukseskan kerja-kerja politik di organisasi di parpolnya sendiri ya anak muda. Banyak kita melihat itu. Jadi benar-benar dikasih kesempatan gak sih? Ini partai besar banget. Kita sama-sama tahu. Ini partai tentunya ada banyak senior yang punya pengalaman gede di berbagai bidang, bisnis, ilmuwan. Memang dia yang sudah lama di politik, tapi memang dikasih kesempatan. Dikasih, khususnya sejak 2019 di bawah Pak Ketum Erlangga ya. Pamenko betul, di bawah Pamenko ini memang sangat banyak ruang-ruang ini diberi kesempatan untuk anak muda tampil. Mungkin di ranah nasional yang Bang Jo tahu, kita sudah punya Menpora anak muda di bawah Mas Dito Aryo Tejo, itu di bawah usia 35 tahun. Terus juga waktu 2019 kemarin kita punya beberapa dewan DPR RI di bawah usia 30 tahun. Kak Putri jagoan gue sih. Kaputkom, my love juga. Kak Putri. Kak mana Kak? Ya, nanti aku undang ya. Kita undang sama-sama Mbak Roro, banyak lah pokoknya role model anak-anak muda yang akhirnya gak cuma sekedar dapet, diberikan keleluasaan juga. Dan pasti juga anak-anak mudanya harus proven nih, harus memberikan pembuktian bahwa mereka layak untuk bisa dapat di posisi tersebut gitu sih. Jadi pasti dikasih peran, apalagi di 2024 ini makin banyak nih di Golkar, khususnya mungkin yang maju gak cuma di DPR RI tapi di DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, itu banyak banget anak-anak muda sekarang di bawah usia 40 tahun yang memang bukan ya itu tren, gak cuma ngikutin tren tapi memang orang udah pengen perubahan gitu ya. Itu sih yang kita lihat. Bagi gue sih apa yang disampaikan ini bahwa ekosistem partai politik itu sangat amat menentukan berarti ya. Betul. Karena pada akhirnya ya tempat kita bertempah, kita mewakili, sebelum kita mewakili konstituen, masyarakat lebih luas lagi kan sistem kita masih bergantung kepada partai politik. Dan kita tahu sendiri partai politik di Indonesia semakin banyak ya, semakin bertambah tahun semakin banyak. Jadi akhirnya kita melihat ya perlulah reformasi di organisasinya itu sendiri perlu sih restrukturisasi. Dan Partai Kafara dalam hal ini memberikan reformasi tersebut, memberikan ruang ada pembaruan untuk anak-anak mudanya. Iya kerasa, dan alhamdulillahnya juga para senior juga mau welcome gitu karena mereka tahu ya kita kan selalu percaya bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi prinsip filosofi itu pun juga diterapkan di Golkar. Enggak yang mau biasa kan kawan-kawan ini mau menjabat lama gitu kan. Memang pada akhirnya juga kita tahu yang bisa bertahan lebih lama adalah yang memang memahamin sistem bekerjanya, yang memang konsisten dalam bekerja. Dan kompeten tadi kan makanya dia bisa proof bahwa dia memang layak ada di posisi tersebut. Dan wajar sebenarnya gak apa-apa kalau kayak kita banyak kok senior-senior di Golkar yang memang bisa lebih dari 4 periode. Kita mungkin belum ada yang namanya batas maksimum bisa berberapa periode per anggota, tapi ya selagi bisa ada perubahan di situ, sekali lagi tadi kayak Bang Jo bilang ada kompetensinya, ya nggak apa-apa, wajar-wajar aja sih. Nggak, sebenarnya yang jadi kan sering kali ya anak-anak muda kita mikirnya ini orang udah kelamaan mimpin, ini orang udah duduk di situ terus, kayak nggak mau gantian, bla bla bla. Sering kali yang harus kita tahu adalah apakah yang menggantikan ini udah cukup mampu melakukan hal yang sama orang tersebut. Betul. Atau bahkan kita ini yang muda-muda ini harus belajar dulu gitu loh. Iya, pada akhirnya kita kadang merasa kayak kita tuh dari luar menggebu-gebu pengen merubah sistem gitu. Tapi kan namanya kita mau keberlanjutan, kita pengen sistem pemerintahan. Ini keberlanjutan itu koalisi paslon kemarin banget. Nah, tapi without ini ya, tanpa harus tanpa harus menggunakan jargon itu ya. Tapi seru juga kita ngundangin dari tempat lain juga ya. Iya harus dong, harus. Ini banyak teman-teman 30 dari PKS dan lain-lain juga banyak kan. Kita kayak sama aja kayak misalkan aku sebelumnya punya, aku memang kerja di swasta, punya perusahaan sendiri. Dan itu juga estafet kepemimpinan dari orang tuaku gitu, nah, diturunkan nanti kita bahas juga tuh ya. Jadi kan pada akhirnya juga untuk mengisi
ruang kepemimpinan yang selama ini sudah dijalankan itu kan butuh waktu, butuh proses. Nggak semerta-merta 1 tahun langsung bisa jadi direktur gitu kan. Kita juga butuh waktu-waktu dan pembuktiannya agak panjang. Sama aja sebenarnya di parpol juga seperti proses itu sih. Proses itu penting. Betul, dan di Golkar kita sangat menghargai proses sih. Karena mau istilahnya mau dia anak siapa, mau dia background keluarganya dari mana, selagi kita berikan kesempatan yang sama, oke, lo bisa nggak, lo mampu nggak untuk berjuang, untuk berdedikasi di sini, insya Dan Allah Golkar bisa. beneran ngasih itu berarti ya kesempatan tersebut. Beneran ngasih. Bukan karena siapa di belakangnya. Enggak. Karena kayak misalnya mohon maaf kayak aku atau mungkin teman-teman lain yang memang mendapatkan posisi, pasti kan selalu banyak yang berprasangka bahwa oh ini menang karena orang tuanya. Nggak ada. Gue bilang karena pada akhirnya ya kita yang harus turun ke masyarakat, kita yang harus sowan sama siapa-siapa. Itu penting. Kayak kerja harus kita yang kerjain gitu loh. Nggak bisa digantiin sih. Kalau gitu gue kepo. Kenapa? Kemarin waktu pencalekan, seberapa turun Farah Safira ke masyarakat? Ngapain aja sih? Biasanya ya. Jadi waktu aku intensif turun tuh sebenarnya 6 bulan terakhir sih. 6 bulan? Ya. Oh itu lumayan lama loh. Lumayan, tapi memang gak yang setiap kali, setiap minggu. Dan setiap hari gak? Enggak setiap hari. Tapi pas setiap yang mulai seminggu 5 kali itu pas menjelang 75 hari, 70 hari kerja itu kan. Itu baru seminggu sampai 5 kali, bahkan 6 kali. Nah di situ bisa pagi siang sore malam gitu, jadi bisa 4 sampai 5 pertemuan. Nah itu mulai intens. Ya kan kerasa kan? Lo inget banget langsung core memory, trauma. Langsung ke trigger. Tapi seru kan? Trauma lagi, iya lagi bener. Enggak trauma lah. Tapi lo ngerasain jam 7 pagi senam sama ibu-ibu gak? Kerasa Bos lah. di Jaktim itu, ibu-ibu jam 7 pagi udah mau senam. Iya cuy. Di hari Sabtu. Tapi memang itu udah build habit yang mereka jalanin. Kalau kita mewakili ibu-ibu ya we have to be in their shoes, we have to feel kayak oh gini ya rasanya jam 6 pagi ngumpul sama teman-teman nongki. Mungkin kita susah karena ya kita belum ke build habit kayak mereka aja gitu kan. Atau kayak bapak-bapak ngumpul ba'da subuh ya kan, di masjid nyongkrong cari nongkrongan bubur mana. Atau kayak malam-malam mereka habis kelar pada kerja ngeronda di mana gitu kan. Itu kan bagian dari memahami bagaimana konstituen kita menjalankan kehidupan sehari-hari kan. Belusukan berarti lo ya Kak? Cukup belusukan. Tapi memang ya gue gak bisa naker dengan orang lain ya. Karena ini baru pertama kali gue jalanin ya. Cukup banyak sih daerah-daerah yang gue telusurin. Seneng gak lo belusukan? Seru, suka. Kalau gue seneng. Gue pengen kenal langsung soalnya. Iya, karena menurut gue yang bisa membantah orang-orang bilang money politis dan lain-lain adalah kedekatan dari itu sendiri. Itu ketika kita ngomong sama mereka one on one, mereka disapa, disalam, disenyumin. Minimal mereka ingat, oh gue pernah ketemu dia nih sekali. Asli. Ya kan? Gue pernah ngerasain waktu itu. Gimana? Hari pas pencoblosan, gue lagi ke Indomaret. Wih, brand gak boleh, bebas lah. Indomaret endorse kita. Terima kasih. Alfamart juga boleh. Kita open foreign ya kok endorse. Semuanya. Jangan protes, ini demi keberlanjutan hidup kalian semua. Tolong ya. Betul. Jadi paten memang. Ada slot kosong, tolong. Jadi waktu lagi belanja di salah satu minimarket terus, Mas Jo, saya pilih Mas Jo. Langsung jel banget ya. Dikenal gitu loh, masih ingat. Karena ini mungkin keterbatasan gue atau ini mungkin jadi keterbatasan kita para caleg. Kita ketemu satu hari bisa ratusan ribuan orang. Pasti ada lupa-lupanya. Dan dia masih ingat kita itu kayak. Iya, bayangin dalam waktu sangat singkat kita harus berkenalan mereka harus tahu kita. Sementara kayak dia belum tahu nih apakah mereka yakin nih sama kita kan. Kan kita juga merasa, duh ini bener milih kita gak ya gitu kan. Nah itu ya disitulah challenge dan semangatnya sih di situ. Apa yang paling lu suka dari turun ke lapangan? Kalau gue kan misalnya gue senam sama warga, terus habis itu kita main games bareng. Ibu-ibu tuh paling suka banget kalau misalnya main games, bisa dapat misalnya saya ada hadiah ini nih. Nah kalau di dapil lu gimana Kak? Gue kemarin cukup masih grassroots yang kayak keliling door to door sih. Jadi kemarin lebih banyak itu ya? Iya, karena gue kemarin bagi dua. Ada yang memang kita bikin kegiatan, ada misalkan pangan murah atau juga tadi senam bareng. Jadi kita memberikan value juga nih ke mereka kan. Senam bareng sebenarnya gue gak terlalu banyak, mungkin lebih banyak ke pangan murah sih. Jadi kita memang karena gue sebetulnya memang biasanya juga distribusi sembako. Jadi gue menggunakan platform itu juga untuk
ngasih tahu nih bahwa kita punya warung-warung di sekitaran tempat mereka bisa belanja ke situ dengan harga murah, kita bantu diskonin gitu kan. Dan itu di saat-saat kemarin itu kan yang harga pangan lagi nggak stabil, itu peran kita di situ. Kalau sisanya memang gue banyak door to door karena balik lagi kita pengen men-challenge stigma money politik itu sendiri karena kita tahu ketika kita turun ke lapangan, kita door to door ke mereka, kita ketemulah minimal misalnya setiap kali ketemu itu ketemu ibunya atau bapaknya. Kita kenalin diri, kita bilang kita mau maju, program kita ini pokoknya kayak short pitching lah, elevator pitch gitu ya selama 2 menit tiap di rumah mereka. Saya kalian kasih APK, biasanya gue kasih kayak kalender ataupun tote bag ya kan. Sama. Jadi itu aja sih, makasih gini-gini. Nggak sedikit juga yang nanya kan, kayak ini nggak ada yang lain-lain nih kak gitu kan, masa cuma kalender aja. Kalau ibu-ibu, jadi kenapa senam juga, ibu-ibu tuh melihat Jodea ini kan gemoy. Oh memang campaign gemoynya dapet ya. Titisan Pak Prabowo. Ini kepala gue jadi gedein ya. Ini request. Ya, jadi abis itu tapi Pak Gemoy, ini gak ada amplopnya apa. Itulah. Tapi abis itu gue bilang gini, ibu mau saya kasih amplop terus saya gak ketemu ibu lagi. Jangan dong Pak. Nah untungnya masyarakat tuh juga udah banyak yang mikir seperti itu juga, bahwa mereka punya bisa dibilang mungkin trauma bahwa ini caleg datang sekali, habis itu baru muncul lagi 5 tahun lagi. Betul. Ini bagus banget karena mungkin kalau gue mungkin kan gue bikin acara, misalnya bikin sembako murah atau apa itu per event aja kan. Tapi kalau dengan apa yang lo buat ini kan kak sudah ada tempatnya. Nah, ini cerita sedikit dong. Iya. Sahara ya. Iya betul. Sahara. Jadi Sahara ini sebenarnya awal dari komunitas. Kita kumpulin dan ini kerjasama sama namanya Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia, disingkat Inkoapi. Jadi Inkoapi ini memang sudah berdiri. Ini ya? Iya, tapi ini kayaknya nggak update banget. Cuma get a sense of it lah. Jadi kita. Iya, ada gue itu katanya. Jadi di gimana sini. Gimana nggak menang? Jangan ketawa. Harus lah, kita menggunakan segala platform kan. Jadi Sahara ini sebenarnya dari sebelum gue pengen nyalek pun gue udah terjun di sini. Kita selama ini memang fokus untuk distribusi pangan ke warung-warung yang dimiliki oleh perempuan. Jadi anggota binaan kita tuh 100% perempuan. Nah dari situ pemberdayaan perempuan. Iya, melalui ekonomi gitu kan, ekonomi perempuan. Nah jadi memang dari dulu kita fokus ke sana. Kita punya warung-warung binaan di seluruh Jakarta yang kebetulan gue juga handle. Nah khusus untuk waktu di beberapa titik kayak di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan sama di Jakarta Barat, kalau nggak salah kita bikin kelompok. Jaktim ada nggak? Jaktim ada tapi nggak terlalu aktif. Nanti mungkin kita ke depan bisa kerjasama Kak Jo ya, biar aktivasinya lebih cepat lagi. Masuk bareng. Ya cocok kan. How to, ini sebenarnya yang paling dibutuhin ibu-ibu tahu. Iya kan, kayak resep-resep masak. Cara ganti gas. Ya gitu-gitu. Yang kayak, nah jadi masalah juga Gen Z nih mungkin yang ada dalam politik atau yang mikir konten-kontennya harus estetik, keren guys, come on. Gak kepake. Yang kepake tuh begini, how to masak sayur sop bening, tolonglah. Terus yang berguna. Iya. Pada akhirnya kan kita balik lagi, kita mau mewakili siapa? Ibu-ibu kita, misalnya kita mau wakilin ibu-ibu usia kayak bikin bisnis kan harus ada target marketnya kan. Kita harus tahu. Nih fokus kita misalkan ibu-ibu usia berapa? Misalkan 30 tahun sampai 50 tahun. Interest mereka apa? Mereka sukanya apa? Ada yang suka ngaji, ada yang suka masak, ada yang suka jualan, ada yang suka nongki sama temennya. Jadi kita harus bisa masuk ke memahami untuk kita menjual, bukan masalah untuk menjual branding kita, nggak cuma menjual ya, cuma untuk mengenal diri kita ke mereka, kita juga harus relate apa yang mereka lakukan setiap hari. Pada akhirnya begitu sih. Balik lagi, berarti ini udah dilakuin dari tahun? Saharanya sendiri itu udah dari 2017. Oh lama ya? Udah lebih lama, tapi aku baru gabung ngurusin tuh semenjak 2019. Ini yang ngurusin dulu? Ibuku, mamaku. Ya ibuku, jadi memang beliau yang mulai. 2019 aku mulai megang di marketingnya. Jadi kita tadi nih misalkan contoh di sini nih, kita ada program makeover warung. Jadi tadi dari binaan itu. Ini waktu pencalekan berubah jadi nama lo gak? Enggak lah, kemarin enggak. Siapa tahu? Karena gue ada. tapi kemarin. Caleg-caleg ngelakuin ini kan. Tapi kemarin. gue ngelakuin ini soalnya. Tapi kemarin memang
ada kalau kita aktivasi aja. Misalkan kalau di Oke. event itu nanti kita kasih spanduk yang memang ada kolaborasi sama gue nya di situ. Ah. Kasian lah mukanya masa muka gue mulu. Ntar potongnya tuh muka gue kan. Misalkan nih namanya warung Ibu Ani aja lah Jadi ditampilin. ini memang kesalahan kampanye Jodea berarti. Jodea ada muka Jodea di situ. Warung ibu ini. Iya. Yang salah satu trik yang salah satu temen caleg kita yang lakukan juga Kamanik di Dapil 6 Manik, yang yes, mewakili yes. Perindo, dia kan cuma naruh di sisi sebelahnya. Nanti digunting sama ibu-ibunya kalau misalkan udah selesai masa kampanye, tak guntingnya juga bisa. Oh dia memang Intentionally, iya. kasih space buat bisa digunting. Iya, untuk dia taruh placementnya di situ. Jadi Wow. keberlanjutannya bisa dilanjutkan, bisa dilaksanakan Gua sama kira UMKM. gue udah lurus banget. Masih banyak revisi ya katanya ya. Itulah ini Jodea Kepo ini membantu merevisi setiap program-program yang salah dari caleg kalah ini. Oke. Nggak lah, kan kita juga banyak ilmu dari mentor-mentor untuk nerapin ini kan gitu sih. Oke. Jadi makeover warung. Ya, di situ juga kita ada kelompok-kelompok warung. Ada beberapa kali kita juga memberikan permodalan dalam bentuk barang. Tapi itu sebelum kampanye ya. Jadi kita memang udah rutin memberlakukan itu. Ngundang mereka ke beberapa event pelatihan, terus juga ngundang mereka kalau ada kegiatan-kegiatan bareng sama brand-brand. Jadi supaya mereka tahu mereka tuh punya komunitas lah untuk bergerak bareng gitu. Jadi sebenarnya ini kerja-kerja kedewanan loh. Tanpa disadarin ya. Tanpa disadarin. Benar. Ya Jadi itulah. dia sudah latihan jadi dewan sebelum masa kampanye. Sedangkan para genzi caleg yang lainnya enggak sih, itu gua doang sih. Ya, jangan enggak lah, kita enggak boleh mengkotak-kotakan Nggak diri boleh kita. mengkotak-kotak. Kita Itu- belajar satu sama lain. Iya, jadi gua belusukannya baru setahun 2 tahun terakhir. Memang jadi pelajaran sih bahwa harus lebih banyak kita tuh sering kali gue pribadi ya, anggaplah ini gue pribadi bahwa kita tuh terpaku dengan event. Dan terpakunya itu ini adalah event, ini warga senang, membantu, sangat membantu, cuman gak berkelanjutan. Iya. Cuman gak panjang. Kalau misalnya kita bisa buat komunitas, Betul. bisa buat suatu hal yang panjang dari satu kampung ke satu kampung, ini kan efeknya bagus banget. Dan yang paling penting bagi gue Kak, ini bisa ngebuktiin bahwa para politisi-politisi ini gak datang cuma pas pemilu doang. Iya, itu salah satu stigma yang kita pengen dobrak bareng-bareng sih, Iya. dengan kita membuktikan diri kita sendiri. Iya, dan itu tujuan kita juga justru anak-anak muda. Betul. Yang orang-orang selalu bilang 5 tahun sekali datang, Pak Caleg mana nih? Pak Caleg datang udah nggak bawa apa-apa, 5 tahun lagi baru datang. Ya kan, jadi cara-cara seperti ini jadi pelajaran buat kita. Ini untuk kedepannya di 2029. Siapa tahu nanti Sarah bisa masuk Jaktim lewat bareng Kak Jo kan, who knows. Kita sangat terbuka sih, karena balik lagi esensi dari program Sahara dan brand Sahara itu juga memang buat komunitas, buat ibu-ibu. Karena kita percaya kalau kita memberdayakan ibu-ibunya melalui usaha yang mereka jalanin, dampak sosialnya ke keluarga mereka, ke anak-anak mereka, ke keberlanjutan mereka dan impact mereka ke lingkungan juga lebih besar. Dari mereka untuk mereka. Betul. Oleh mereka. Dilantik tanggal berapa nanti? Insya Allah tanggal 26 Agustus. Kalau gak berubah ya tanggalnya ya. Diundang gak sih kita nih? Diundang lah. Diundang. Teman-teman PSI kan juga banyak. Iya diundang. Pasti dibuka lah. Sorry aku. Banyak minum es terus. Ini kalau udah di Jaktim es terus. Iya kan? Ingat banget. Terus. Udah panas-panasan keliling, jajannya cilor. Terus dicakung tuh. Terus mamanya ngoceh di pinggirnya. Bocah es terus. Nugget terus, nugget. Nah itu juga salah satu hal yang aku, sebenarnya sayangin gak sih? Iya. Gizi anak-anak kita. Tapi ini jadi hal yang ternyata Jakarta tuh belum seperti yang orang-orang bilang bahwa ini maju banget nih. Benar. Karena ya itu, kalau kita bedah lebih dalam lagi ya akhirnya kan banyak ketimpangannya secara ekonomi dan sosial khususnya itu ya di sekitaran kita aja. Misalkan kayak Kak Jo kan kemarin
wakilin 3 kecamatan. Di ketiga kecamatan itu aja kerasa kan jomplang-jomplangnya. Sama kayak aku juga di daerah-daerah misalkan kayak di Tebet atau mungkin di Mampang kayak daerah Tebet sini. kan nempel-nempel. Ya gitu. Jadi ada beberapa daerah yang memang segmented buat perkantoran, tapi di belakangnya ada perumahan kumuh, di dekat-dekat kalinya, dekat-dekat lintasan kereta, itu juga kerasa sih. Gitu. Mau nanya dong, kepo lagi. Aku buka YouTube ya. Nanti ditampilin aja ya YouTube. Kok ada yang protes sih? Katanya lu cawe-cawe kemarin. Aduh, ya namanya persaingan politik ya. Itu tadi balik lagi bagaimana partai politik itu bisa memberikan kenyamanan dan keamanan buat kita semua. Karena memang ya namanya tuduhan itu kan siapa saja bisa menuduh. Tuduhan gitu kan. ini ya, kacau nih. Tuduhannya bisa apa aja, tapi kan kita juga punya pembuktian bahwa di setiap TPS yang kita punya saksi itu kita merekap semua suara. Lalu yang kedua di mana tuduhan-tuduhan misalkan kemarin tuh yang paling sering kan bahasanya penggelembungan suara. Gede-gedein. Wah ini kasus kayak. Dan itu pukul rata gak sih? Semua wilayah kena gitu loh. Semua caleg yang kalah. Iya. Pasti ngomongnya suaranya hilang. Betul. Digelembungin namanya menang. Betul. Weh realistis udah kalah aja lah. Kita biasa aja gitu. Fair harusnya kalau kita live fair game ya. Dan aku juga fair game iya. Kita bisa buktiin kok kalau memang di kita juga ketika setelah tanggal 14 kemarin cara kita melihat data itu kan tadi misalnya kita punya saksi di tiap TPS mau itu saksi partai atau bukan atau mungkin pribadi ya saksi caleg. Itu kan nanti juga mereka mau foto kan kasih laporan ke kita. Kirim ke grup WA. Udah paham lah kan. Nah kayak gitu jadi kemarin kita antisipasinya dari mungkin ada dari 3.600-an TPS yang didapil. Banyak banget ya. Banyak. Emang Kak Jo berapa? 2.800. Oke, ya beda-beda 800 ya. Cuma dari 3.600 itu kita ada sekitar hampir 1.000. Belum lagi tadi misalkan tambahan-tambahan dari saksi partai atau mungkin kita punya temen yang TPS dekat situ aku juga nanyain jadi minta titip fotoin C1 planonya. Gitu. Oh iya gue liat di story-nya tuh. Iya gue minta tolong dong bantuin karena kita gak punya kapasitas untuk memenuhi volunteer relawan kita di tiap TPS. Berat. Tahu ya. 1.000 itu banyak loh. Iya itu kerja politik yang memang kita lakukan di luar dari orang-orang taunya hanya kampanye turun ke dapil. Yang kita bentuk memang struktur relawan kita dari tingkat kecamatan, kita tingkat kota, kecamatan, turun ke kelurahan, baru nanti ke RW dan TPS gitu sih. Berarti ini berarti case-nya udah selesai ya? Udah selesai. Udah selesai dan terbukti tidak ada salah. Ya. Terbukti nggak ada kecurangan, nggak usah lagi ada yang nyebar aneh-aneh sama jagoan gue nih. Iya, karena memang wajar sih, karena banyak yang meragukan kita untuk bisa menang. Kayaknya itu deh poinnya. Iya, karena balik lagi, dapilku ini khususnya memang dapil 8 ini kita sempat dari 2019 ke 2024 kursi kosong. Di Golkar ya. Golkar kita gak punya kursi. Di sini gak ada? Gak ada. Terakhir itu 2014 sampai 19. Ini kenapa? Ngerebut kursi siapa? Gak ada ngerebut siapa. Turun iya. Waduh jangan dibilang rebut. Gini. Bukan ngerebut. Tepi jurang nih. Aduh, makanya orang merasa kayak wah ini kenapa Golkar bisa. Padahal aku kasih kita mungkin balik ini kepercayaan masyarakat. Bener. Dan gak cuma aku doang, aku bisa akuin bahwa kerja politik ini dilakukan oleh teman-teman caleg Golkar lainnya. Ada yang dapat 7.500, ada yang dapat 4.000, ada yang dapat 3.000 dan itu akhirnya total suara Golkar rata. Berarti kerja turun semua. Dan struktur partai juga walaupun tidak maksimal tapi tetap kerja dan itu ditotalin kan hampir sekitar 46.000 suaranya. Jadi kita ranking 8 kursi ke-8 dari 12. Wih, tinggi itu. Dari 13 waktu dulu tahun lalu tuh 24.000. Di 2019 kita 24.000 suara. Naik jadi 46.000. Hampir 2 kali lipatnya. Kan satu kursi bisa 30.000 suara. Ya ini fun fact juga teman-teman. Jadi perhitungan kursi itu gak cuma dari suara tertinggi doang. Betul. Ini jadi suara kolektif. Betul. Baru nanti partai melihat yang paling tinggi itu yang akan ngisi kursi tersebut. Jadi dalam satu partai pun kita gak cuma bersaing di luar, tapi kita juga kerjasama di dalam juga bersaing juga, berkompetitif dengan fair game tadi. Untuk bisa kerja bener nunjukin siapa yang paling pantas untuk ngisi kursi tersebut. Iya, dan metode Senlik kan kita pakai. Senlik 1, 3, 5. Iya, bilangan ganjil. Ya.
Jadi memang di dapilku itu cukup dinamis. Jadi misalkan di tahun 2019 kursi terbanyak itu diperoleh oleh Gerindra, ada 3 kursi. Terus disusul oleh PKS dan PDIP 2. Di tahun 2024 ini justru yang nambah teman-teman PKS, nambah jadi 3 kursi. Bos. Panen 23% apa 20% lah suara Berapa ya kursi market share sekarang? ya. Gue lupa deh. Aku lupa kayak belasan tapi hampir 20 kok gak salah. Jadi kursi dulu kan DPRD ketua DPRD-nya kan diperoleh sama PDIP, Ompras. Nah ini kemungkinan yang pasti PKS dapat. Iya, kasihan Ompras, semangat Ompras. Iya, kita panutan lah Ompras tuh panutan kita juga. Ompras keren banget. Iya, DPR Dapil 2. Jadi ya itu PKS jadi 3, Gerindranya turun jadi 2 karena waktu itu salah satu senior juga meninggal di situ jadi tetap 2 orang yang sama. Terus PDIP-nya malah 1 menurun trennya. Jadi ya mungkin kita juga masuknya di situ. Bukan merebut ya, cuma mungkin dinamika di situ berubahnya lumayan kan wajar. Kita ini tukang provokator memang. Zodiak Kepo ini suka mulutnya peace om. Seakan-akan merebut. Peace. Nanti boleh main kesini semuanya. Iya. Kita perspektif ini aja, maksudnya lurus aja. Kita bermain dengan mekanismenya, gameplaynya seperti fair ini. Game kok. Iya. Dan kita juga ngobrol kok sama teman-teman caleg lainnya yang no hard feeling. Memang kan betul. kita ini kan adalah kompetisi meyakinkan masyarakat mana yang paling baik untuk menjadi wakilnya di DPRD atau RI. RI dapat kursi juga ya? RI kita dapat juga. Dari yang sebelumnya dapat. Tapi mempertahankan beda kursi. Iya, jadi tetap kursi tetap 1 cuma pergantian dewannya. Ini memang cakupannya kan sama luar negeri ya. Betul, DPR RI. Berat banget sih. Berat. Yang kemarin kan sebelumnya diisi oleh Bu Christina Aryani. Sekarang 2024 diganti sama Bang Abraham. Wah, itu tuh yang ada di Kuningan tuh yang panjang banget tuh. Gede-gede banget ya poster beliau. Gue dengar waktu itu di salah satu podcast habis berapa puluh M tuh. Siapa? Bang Abraham. Wah, mungkin salah satu podcast ya. Nah, Kavara habis berapa Kavara? Aduh, aku mah kecil-kecil aja, nggak banyak-banyak. Politisi. Standar kalau misalkan. Efektif nggak? Maksudnya dari apa yang dikeluarin ini efektif? Maksudnya apakah ini ada yang kebuang sia-sia dalam artian ternyata bisa dipangkas lagi nih? Karena bagi gua ada beberapa pengeluaran yang tidak perlu ya. Tidak perlu ternyata. Jadi atau enggak dengan pengeluaran tersebut itu bisa diefektifin untuk ngelakuin banyak hal lain. Betul. Sebenarnya kalau dibilang efektivitas sih mungkin could have been better ya, bisa dikurangin cost-nya. Mungkin kemarin itu karena aku sendiri bentuk tim relawan. Berapa banyak relawannya? Oh banyak sih, kita bisa sampai ribuan hitungannya ya. Tapi undetected lah, kita under the radar aja. Karena tadi hitungannya per TPS tuh relawan. Terus di tingkat kelurahan itu sendiri udah banyak kan. Itu juga tidak untuk biaya akuisisi relawan, untuk istilahnya untuk maintenance relawan juga itu kan cukup besar. Akhirnya ya memang kita melihat bukan sekedar relawan ya, mungkin nanti ke depan insentifnya juga akan dirubah, mungkin lebih jangka panjang. Apalagi kalau kita juga sudah terpilih kan otomatis biaya maintenance perawatannya itu juga bisa diatur kembali. Justru kan hari pertama dilantik itulah hari pertama Kavara kampanye lagi. Betul, ground zero lagi kan. Iya. Dan mungkin kayak contoh juga APK. Mungkin kemarin APK. Banyak loh APK kawan ini. Kemarin mungkin kalender kita banyak ya, tiap rumah misalkan satu kita ribuan. Terus ribuan sama. Yang mungkin yang aku sedikit tuh kemarin kayak spanduk-spanduk aku gak terlalu banyak. Justru. Baliho banyak. Baliho aku cuma 20 titik loh. Masa? Yang besar segede-gede, bener. Tapi efektif kan? 20 titik itu. Baliho tuh bukan billboard ya? Bukan. 4x6 kan? Iya yang besar. 20 titik sumpah. Serius gak banyak. Bingung baliho kan? Gue lebih banyak bos. Makanya gak usah banyak-banyak. Tapi gini. Banyak ya baliho gue ya? Yang seru itu kalau kita naruhnya, jadi aku tuh bener-bener mikirin, misalkan kita nyetak nih, kita pikirin lokasi mana yang orang suka lewat. Memang Jodea tidak efektif. Suka emang hobi jalan-jalan kan, naik gojek misalkan nih, kayak di dekat sini kan ada tuh, aku waktu itu sempat naruh yang dekat kuburan yang pertigaan, ada Hakka Dimsum tuh di Kemang. Iya. Nah dekat situ aku naruh karena teman-teman aku banyak yang lewat situ. Gue taunya yang ada di dekat Manggarai yang lampu dekat merah. pintu air. Iya pintu air yang belok ke kanan Pasar Raya. Ya itu juga ada.
yang putar balikan. Iya. Karena kita melihat jumlah traffic macetnya, orang lama misalnya pulang kerja lewat situ atau enggak. Makanya kayak di Pancoran karena rumahnya aku naruhnya lebih banyak. Seneng kan? Seneng. Ngerasa gak sih kalau lihat aplikasi sendiri? Iya, gitu. Tapi kadang-kadang kayak bos. enak juga ya. Kita 3 bulan lewatin situ tiap hari. Hari pertama, hari kedua, gitu. wih caleg nih. Hari keempat, kelima, gue buka gue lagi. Tapi akhirnya efeknya juga nggak cuma naruh yang di tempat yang benar, tapi orang jadi penasaran sama kita sih. Nah mungkin nanti dia traffic ke landing page misalnya ke Instagram. 20 titik. Bener. Sumpah demi Allah nih udah bawa Tuhan nih katanya. Bener gak banyak. Dia pakai ngeja lagi. Gue banyak kemarin tuh. Iya. Gak efektif sebenarnya. Karena tapi APK luar ruangan seperti itu masih efektif menurut lo? Sebenarnya gini, efektif untuk nge-trigger semangat antusiasme bahwa ini ada caleg kita gitu ya. Jadi teritori kita nih. Betul. Jadi kayak ini ada representatif yang gue kenal atau yang gue pernah dengar. Kawan gitu. gue nih. Betul. Apalagi kalau misalnya kayak Bang Jo lahir dan besar di Dapil 4. Jadi kayak ya orang tahu kan, nih Bang Jo yang anak si ini yang tinggal di gang sini bahasanya kan gitu. Jadi dari situ sih kita lihatnya ada semangatnya di situ. Tapi gak banyak. Memang bahkan kita juga kemarin tuh, misalkan kita udah cetak nih, misalkan 100 lah anggap ya. Terus nanti ada yang minta lagi, Kak Farah aku mau dong pasang di depan rumahku, di gang depan rumahku. Tambah lagi akhirnya kan. Ngerasain gitu. Semangatnya ada. Jadi salah satu balioku ada yang dipindahin karena dibilangin sempat nutupin jalan. Terus waktu lagi pas pemindahan, tiba-tiba ada warga yang datengin, taruh di depan rumah saya aja. Itu kan rasanya kayak memiliki kan, bener. Jadi dijagain, diamanin. Itu yang kita harapkan juga. Jadi kontribusi terhadap si dewan ini, caleg ini juga gotong royong gitu loh. Iya. Ngerasain gotong royong itu ya? Kerasa sedikit, walaupun tidak banyak tapi ada sedikit-sedikit tuh bermakna kan. Cerita dari relawan yang paling bikin kayak gue punya relawan kayak gini ya ternyata. Banyak banget. Dalam arti tuh kayak happy gitu ya. Apa salah satunya? Banyak banget sih sebenarnya, bahwa banyak banget relawan aku tuh yang sebenarnya gini, dari tadi yang aku bilang misalkan aku membentuk sampai dengan saksi 1000 TPS gitu ya. Ternyata suara aku di luar 1000 tuh ada. Itu kan kita gak tahu dari temen ke temen, dari saudaranya siapa tinggal di mana. Itu yang akhirnya kayak itu yang membantu kita untuk mencapai menang kursi itu. Gue fun fact sih, gue waktu lagi ngitung suara, ngecek pas udah nyampe angka 1000, gue nangis. Iya kan? Ini 1000 pertama gue di politik. Kerasa, I know how it feels. Ternyata ada 1000 orang yang percaya. Kata kuncinya percaya. Iya. Kak Farah ini followersnya lebih banyak, dikenal juga, geraknya juga udah lebih lama. Gue merasa kayak gue ini bukan siapa-siapa gitu. Iya. Sama aku juga momen sampai sekarang pun juga gitu. Bahkan sampai sebelum dilantik nih suka meragukan diri sendiri kayak ini gue bener gak sih? Kayak maksudnya kayak asli. Have I done enough untuk mereka? Have I proved myself enough untuk menjadi representatif yang baik yang menjawab tantangan itu? Dan memang sebenarnya gak bisa dijawab hanya dalam waktu masa kampanye. Pasca kampanye ini juga sebenarnya jujur aja aku juga belum banyak bergiat ya. Tapi memang kita tetap jaga silaturahmi, komunikasi sama udah turun lagi belum? Belum. Tapi kalau kayak ini ketemu banyak kesibukan buat di range menuju. Iya, kita banyak istilahnya tutup buku perjalanan kita sebelumnya lah ya di Sahara kita harus beresin, terus juga perusahaan pribadi gitu ya yang memang selama ini terbengkalai selama setahun 2 tahun gitu kan. Caleg. Iya, bayangin kita set aside keluarga kita keinginan, aku juga udah punya suami gitu kan. Jadi kita juga atur ulang lah, rekalibrasi lah. Akan ada tantangan baru juga gak sih kalau misalnya nanti udah mulai punya anak? Bener, pasti sih. Kita kita juga banyak belajar dari senior-senior Golkar yang politisi perempuan lainnya. Bagaimana kemarin juga kita baru merayakan 22 tahun Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Jadi di situ juga ada buku. Happy birthday.
di situ juga nanti aku kirimin bukunya ya. Iya. Jadi di situ juga ada cuplikan tentang judulnya namanya Sri Kandi Golkar, kiprah perempuan Golkar di parlemen. Mau dong. Nanti aku kirimin ya. Ini baru banget keluar, aku baru mau pesan-pesan lagi nih. Jadi di situ memang dikupas beberapa pengalaman politisi perempuan, bagaimana mereka ngejuggling waktu mereka untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, untuk keluarga lah secara umum dengan pekerjaan profesional mereka. Karena di dunia yang sekarang politik ini kan walaupun memang sudah mulai ramah ya, tapi kan tetap standarnya tetap segitu. Lo nggak bisa kayak lo nggak boleh ada alasan keluarga lo sakit lo harus ngurusin anak lo sakit gitu kan. Sementara kalau ibu ya nggak ada ampun, ibaratnya ya you have to be there for your family. Dan gitu. itu justru harusnya yang jadi utama. Betul. Tapi wah ini memang berat banget. Benar, tapi aku melihatnya dari senior mentor-mentor kita di Golkar banyak kok yang bisa dan memang proven di situ gitu, dan walaupun dengan segala macam tantangan yang tidak mungkin dipublikasikan gitu kan, tapi we've learned dan the sudah hard way. berperiode bahkan. Betul. Ada di parlemen. Iya. Itu goals kita ke depan ya, bagaimana bisa menemukan tengahnya, titik tengahnya itu sih. Amin. Ya. Bentar lagi dilantik, 100 hari pertama. Seperti layaknya seorang presiden yang ditagih 100 hari pertama bakal ngapain. 100 hari setelah dilantik kesini lagi ya? Kesini lagi? Iya, kesini lagi. 100 hari lagi berarti nanti dari tanggal 26 itu ya? Dari tanggal 26 kita undang lagi. Apakah 100 hari ini sudah dilakukan? Aduh, ntar kita di checklist ya. Kita checklist. 100 hari pertama setelah dilantik, apa yang akan Farah Safira lakukan? Yang pasti kita juga mulai dari bulan-bulan Juni dan Juli ini kita sudah merancangkan pertemuan-pertemuan khususnya tadi dengan relawan di tingkat TPS dan RW. Dikuatin struktur lagi. Dari situ kan sudah banyak aspirasi yang memang dari kemarin sudah ditampung. Jadi nanti kita akan polanya akan kita bagi, misalkan tadi di isu yang memang aku prioritaskan di UMKM, di ekonomi, di pendidikan sama kesehatan. Yang lagi banyak itu memang yang terus aku jalankan memang di ekonomi, jadi tetap untuk pangan-pangan murah atau juga pemberdayaan perempuan lewat ekonominya itu juga tetap aku jalankan karena masih ada Sahara. Melalui Sahara berarti ini? Melalui Sahara, tapi nanti kalau ke depan kita kan akan menjaga netralitas itu jadi pasti Sahara ini hanya wadah saja dan untuk warung. Yang kalau di luar dari UMKM lain kan bisa lewat program-program yang dilakukan sama Pemda. Lewat kelurahan juga bisa dan lain-lain. Nah terus untuk pendidikan sebenarnya sekarang ini udah mulai. Jadi kita sudah mulai banyak audiensi, kita belum ke dinas-dinas tapi audiensi dari konstituen kita untuk zonasi, untuk PPDB kemarin. Ini juga lagi banyak yang kita lagi upayakan supaya bisa mendapatkan sesuai dengan di mana mereka tinggal. Karena ini juga isu yang mungkin Bang Jo juga pahamin betul ya. Kita punya siswa itu banyak di Jakarta, bangkunya kurang. Sekolah makin dan besar justru jumlah sekolahnya juga semakin sedikit. Betul, dan itu dirasakan sekali. Gimana caranya supaya sistem zonasi ini memang sesuai gitu kan, nggak bisa. Masa kita mau bawa orang itu keluar atau kita apakah kita nggak perlu pakai sistem zonasi lagi seperti dulu gitu kan. Tapi menurutku ya pada akhirnya memang tidak pernah cukup. Kuota antara di supply demand ya, supply sekolah dengan demand permintaan jumlah siswanya. Makanya akhirnya lahirlah anak-anaknya jadi malas sekolah atau mungkin terdatanya ke SMP swasta. Di situ lagi SMP swasta, mereka biayanya salah satu canangan Golkar sebenarnya dari Pak Basri Baco yang memang di Komisi E, Abang Basri. Itu juga dari dulu kita dari saat kampanye pun juga beliau sudah menyampaikan bahwa pengen nanti ada sedikit bantuan untuk teman-teman adik-adik kita yang masuk ke SMP swasta. Tapi memang yang tadi balik lagi kategorinya, kriterianya harus masuk yang memang sangat memerlukan bantuan itu. Jadi harus nanti pemetaan lebih dalam lagi kan SMP swastanya, sekolah swastanya berapa banyak di daerahnya. Nambah sekolah gak kira-kira menurut lo? Kalau nambah sekolah ya harusnya baiknya iya. Tapi kalau untuk nambah sekolah nggak gampang. Lahan juga. Mungkin nanti dengan IKN ada, kita pindah ibu kota mungkin. Panjang nih kalau bahas IKN nih. Karena nanti aset-aset kan mungkin akan banyak yang ditata ulang gitu. Nah harapannya memenuhi persyaratan, memenuhi permintaan itu gitu sih Bang.
100 hari berarti soal pendidikan, kesehatan. Ya. Masyarakat Jakarta tuh terutama BPJS sih. Ya. BPJS pendataan DTKS-nya. Itu kan aku selama turun ke lapangan tuh ada yang bilang namanya terdaftar. Tapi abis itu ternyata nggak dapat. Ternyata kan ada pas kita cari tahu ada yang miss nih. Betul. Entah dari sistemnya atau entah dari si warganya yang nggak daftar ulang segala macam. Dan itu memang perlu dibenahi sih. Iya. Jadi kita catat ya. Iya. 100 hari pertama para Safira. Apakah dia sudah ngurusin lagi soal sekolah, ngurusin soal kesehatan? Apakah warganya dan konstituen Jaksel at least sudah dibantu dengan kehadiran Farah Safira? Jadi kita tunggu, kita tagih Bu Dewan waktunya yang terhormat. Ampun siap. Kan kita juga lagi memastikan komisi kita juga kan. Pengennya di komisi apa? Ya kalau pengen sih di E atau di B. Doain ya, titip doa ya. Gue sih pengennya E dari dulu. Iya kan, karena kita bukan muluk-muluk. Iya. Bahasanya harus program, tapi karena kita kalau di E itu kan kita bisa tahu secara holistik ya. Mampet-mampetnya di mana. Kalau ngurusin DTSK tadi karena nyenggol situ ya Bang Jo ya. DTKS. Memang sebenarnya kan ujung-ujungnya ini harus terkoneksi ya. Ya. Antara tadi sebenarnya yang dulu Bu Sri Mulyani Menkyu kita pengen canangkan itu yang untuk NPWP digabung ke KTP. Itu sebenarnya bisa juga diaplikasikan untuk DTKS sebenarnya ya. Kalau aku lihatnya begitu, karena nanti KTP itu akan menjadi sumber bahwa ini profil orang-orang ini klasternya dia masuk kelas mana, lalu juga selama ini sudah pernah dapat bantuan atau belum, itu juga bisa di tracking lewat situ. Kemarin ini memang yang aku dengar ya, aku mungkin nggak bisa representatif secara umum, secara langsung, memang banyak perubahan-perubahan dari mekanisme kebijakannya, sehingga prosesnya ada yang jadi mundur lagi, yang kemarin sudah masuk tapi belum diproses, terus ditambah lagi sama yang baru. Itu mungkin ke depan kita mesti benahin alur bekerja, bagaimana prosesnya seperti apa, sehingga ketika nanti mau nambah yang baru lagi, batch baru itu juga bisa terkontrol gitu sih. Jadi kayak status aja lah gitu, statusnya sampai mana. Itu sih. Tapi memang komisi E itu ya, komisi E kan bagi gue pribadi ini adalah komisi yang nyata gitu. Yang mungkin kalau yang lain keren-keren, pembangunan, ngurusin Perda dan lain sebagainya. Tapi bagi gue ini adalah sesimpel dari komisi E ini, lo bisa bantu masyarakat tersebut hari itu tuh makan. Iya. Ini kan urusin dengan bansos, ini urusin juga dengan. Tapi kalau udah pada nonton video gue sebelumnya nggak ada ya judi online dapat bansos. Tolong dirawat ya. Tolong ya, Pak Jokowi udah bilang nggak ada. Jadi jangan main judi online, hey. Nah itu harus diberantas memang. Benar. Nah bansos. Dan anak muda, salah satunya dulu Dewan kita juga ngurusin soal kesenian. Nah, anak muda seni, olahraga. Ini kan semua komisi E nih ngurusin. Betul. Gor-gor baru. Iya. Jakarta perlu lebih banyak lagi tempat main bola. Kita pengen klub-klub yang untuk akademi-akademi di Jakarta bisa gak cuma nanti berlatih dengan keterbatasan. Kita pengen Jakarta jadi kota yang supply banyak anak-anak timnas. Iya. Ini kan semuanya kan dari komisi E banyak. Betul. Dan itu ya kita berdoa juga sambil berupaya supaya memang bisa ditempatkan di situ ya. Bang Zaki, Kapara Bang Zaki. Ampun siap ketua katanya. Kita sih melihat memang keperluan ke depan memang banyak di situ. Dan tentu memang gak gampang ya, karena sebenarnya kalau sama kayak Bang Jo lihat komisi E itu memang kalau teman-teman nanti bisa lihat aja di website DPRD itu memang ngurusinnya itu lebih kayak basic human rights ya. Bagaimana standar hidup kita ditentukan dari aspek-aspek itu, kesehatan, pendidikan, terus juga apa tadi, kesehatan, pendidikan, ada olahraga juga, gitu kan. Walaupun nanti seni, semuanya. Walaupun nanti misalkan contoh, kemarin aku juga sempat lihat PD Pasar Jaya, salah satu BUMD kita, itu kan sebenarnya juga sudah punya banyak aset ya seluruh Jakarta. Itu mereka juga memanfaatkan aset mereka, misalkan di lantai 3-nya untuk pembukaan tadi lapangan futsal. Kan kayak gitu-gitu kan nanti harus kita soan-soan lagi karena bener, Jakarta ini sebenarnya lahan udah semakin dikit. Bagaimana kita bisa memberikan
vertikal Iya. asetnya itu, Iya, vertikal iya, space-nya itu dimanfaatin ke depan. Sama kayak di New York kan juga kayak gitu. Kayaknya mungkin kita akan ke arah sana deh. Harusnya bakal ke arah sana. Iya, IKN jadi kayak DC gitu kan. Iya. Jadi memang for business, kehidupan orang Government-nya, pengen, pemerintahnya. orang semua pengennya ke New York, Iya. orang semua pengennya ke Jakarta. Mungkin akan tetap rame. Tetap ramai, kita nggak bisa nafikan makin banyak orang yang ternyata mungkin dengan perubahan Jakarta malah semakin semangat gue mau ke Jakarta aja nih. Wah ini isinya bisnis Iya, baru segala nggak macam. apa-apa asal Iya. perkembangan kita di pemerintahan, stakeholder juga itu bisa menciptakan tadi mengikuti perkembangan Iya. demand itu, supply kerjanya kita siapin, supply tempat untuk pengembangan anak-anak mudanya, supply sekolahnya, Iya, gitu sih balancing itunya sih. Tepuk tangan dulu dong. Aduh. Nah, ada yang bertanya nggak? Nggak ada. Ada list-list pertanyaan Ada list mungkin pertanyaan gitu ya. nggak ada ya? Oke. Gua aja. Minum dulu. Sini minum dulu. Belum di endorse nih, tolong ya nanti di endorse ya. Ini tapi gue sekali lagi terima kasih banyak sudah Sama-sama Kak Jo, main thank you so much. di UMKM nan indah ini, playgroundnya kita. Iya sama-sama. Ini akan jadi, gue berharap sih dari tempat ini juga ada banyak tadi ide-ide baru masuk yang kita sama-sama belajar, kita sama-sama ngerti lagi. Dan ya ini kayak terlalu serius ya tadi. Jadi gue pengen tanya juga. Oke, apa tuh? 3 rekomendasi kuliner Dapil 8 Jaksel. Oke, siap. Yang pertama ada soto Betawi Haji Hussein di Manggarai. Wih, gue tahu tuh. Ya kan, Yang jalan satu arah tuh. Nah. Itu masuk Manggarai itu. Yang kedua gue lapar lagi. Ntar mau apa kita kirimin ke sini katanya. Udah jam segini udah habis. Iya asli ya, gampang banget habis ya. Gampang banget. Jadi datang kalau habis jogging ke sana tuh. Mampir ke sana makan. Oh, tapi gue lagi intermittent. Oh siap. Ya makanya ya beli aja lah, beli to go lah, beli take away. Terus yang kedua ini personal favorite aja ya. Ini dari kecil aku suka ke bakso Titoti di Pasar Minggu. Itu enak ya? Enak. Gue belum pernah coba tapi banyak kan. Itu dari ibuku masih hamil aku tuh udah ngidam itu mulu. Kayak aku sekarang jadi suka. Itu banyak cabangnya sih, nggak cuma di. Tapi suka kuah-kuah juga berarti. Aku suka kuah-kuah. Walaupun Jakarta panas tapi hati kita butuh diademin kan. Politisi. Terus yang ketiga ini deh pecel Madiun pecel pincuk di Kalibata tempe. Di mana tuh? Tahu Taman Makan Pahlawan? Iya. Kan seberangnya ada tempat parkiran tuh yang panjang. Iya. Di paling ujung sebelah kanannya deket duren-duren kalau malam tuh. Iya, itu harus cobain di situ. Nah, ini warga-wargi, let's go. Warga-wargi. Kalau coffee shop udah terlalu banyak sekarang kan, banyak banget. Kalau daerah Kemang, Pejaten, Ampera. Guys, Jakarta itu bukan buat begitu-begitu. Jakarta ini kulinernya banyak. Betul. Jangan sok-sok. Jangan mainnya senop doang. Mainnya di senop aja. Jangan ini yang Jaksel beneran Jaksel nih. Jangan apa sih coffee shop kerikil-kerikil. Iya. Di Ampera banyak nih kan sini kan. Tapi nggak apa-apa, kita justru dengan hadirnya coffee shop itu justru menambah warna diversity dalam kuliner di Dapil 8. Betul. Tapi kalau nongkrong 5 jam jangan pesen 1 kopi. Pesen Tambahlah makan ya kan. Iya, nanti orang-orang datang pengen duduk. Iya. Jangan cuma nanya wifi. Benar. Gantian lah, tambah lah, kasih insentif buat UMKM kita lah ya kan. Gitu. Kira-kira menurut lo Kak, apakah 2029 situasi politik untuk anak-anak muda ini bakal sama? Sama dengan sekarang? Dengan sekarang, atau apakah ada chance yang ini kita analisis liar aja. Ya akan ada kesempatan yang samakah buat orang-orang kayak kita atau enggak? Pasti ada. Karena kita tahu sendiri udah mulai banyak regenerasi dari kepemimpinan, dari partai politiknya sendiri. Dan itu selagi dilakukan secara bersama-sama, lintas partai, lintas komisi, lintas stakeholder. Pasti ada peran dan ada posisi yang bisa kita ambil kesempatan itu juga. Pasti ada. Tinggal bagaimana dobrakan gerakannya harus berbarengan. Aku selalu percaya pokoknya selagi kita semua anak muda satu visi misi,
maksud tujuannya sama, mau caranya kayak apa, mau platformnya di mana, selagi tujuannya sama pasti bisa dicapai. Asal bareng-bareng. Asal bareng-bareng. Ya. Jadi kita kolaborasi antar partai, Harusnya begitu. itu harusnya seperti itu. Iya. Sebenarnya nih kalau aku bisa jujur, aku tuh nggak terlalu suka banyak partai sebenarnya. Ini agak ini ya. Ini bisa jadi clickbait. langsung di viral. Bukan karena nggak 10 detik Iya. nih. Aku nggak suka banyak partai kata Iya. para Safira. Karena gini, bukan karena apa ya, kita nggak mau lu melarang demokrasi, enggak. Iya. Justru kita pengen hadir demokrasi itu di lingkup-lingkup yang memang sesuai porsinya. Orang ujung-ujungnya juga kita koalisi. Ya kan, koalisi itu kan berarti tandanya kita punya satu tujuan yang sama. Kita bergabung, mau bentuknya apa, ideologinya apa, ujung-ujung kalau kita berkoalisi kita satu tujuan, toh juga bisa dicapai Tuh, kan. partai juga sekarang kebanyakan jadinya. Partai sebenarnya kebanyakan. Kalau Iya, kayak iya, mungkin iya. mungkin kita bisa lihat yang akhirnya parliamentary threshold, mohon maaf ini ya sama teman-teman PSI ya. PSI juga bisa mewarnai itu dari tingkat sabar. Tenang, tolong tenang. PSI justru juga mewarnai di tingkat-tingkat kota, kabupaten, provinsi juga. Seperti kehadiran PSI di DPRD DKI itu juga sangat mewarnai dan sangat memberikan dobrakan dan aspirasi baru yang selama ini mungkin gak terkuak, selama ini diiyain aja. Tapi balik lagi ke situ, bagaimana sebenarnya fungsi partai ini bukan cuma sekedar banyak obrolan doang, semuanya pengen ngomong tapi eksekusi dan decisionnya gak dijalankan. Sebenarnya lahirnya ke situ aja. Kan ujung-ujungnya koalisi, makan soto tadi bareng kan, makan bakso toti bareng. Pada akhirnya gitu. Aku sih prinsipnya ke situ. Cuma ya memang kita nggak bisa nafikan bahwa banyak aspirasi yang tidak bisa disampaikan oleh mungkin partai politik yang ada saat ini. Makanya banyak lahirlah parpol baru. Wajar, itu sangat wajar dan kita tidak bisa nafikan. Mungkin tapi kan ideologinya jadi kan sebenarnya mirip-mirip kan. Betul. Ada yang beda 11-12 segala macamnya. Pada akhirnya begitu. Nah tinggal bagaimana nih dengan ada, walaupun misalkan parliamentary threshold ini cuma ada hadir berapa partai sih sekarang, 8 ya? 8 atau 10 ya? Iya. Sedikit lagi. Kayak yang di DPR RI ya, aku lupa kalau DPR. Lebih sedikit dari 2019 deh. Nah, karena nanti kan market share-nya juga udah kemakan sama yang ada. Jadi pada akhirnya gimana caranya supaya kita tetap bisa berkolaborasi dengan partai-partai yang ada. Misalkan PSI, kita sangat welcome loh berkolaborasi dengan Golkar. Kenapa gak titip sama kakaknya nih kan di Golkar gitu kan. Apalagi aspirasinya juga. Sister party. Iya dong, kita harus lahirkan seperti itu. Tanpa mengurangi kepentingan. Semuanya sih memang harus kolaborasi sih. Betul. Kan ada yang bilang juga kayak misalnya, kemarin mikirnya nggak mau bareng, tapi abis itu sekarang malah jadi bareng. Kayaknya menurut gue ya, yang paling benar dari semuanya memang tadi kolaborasi tadi. Karena kalau memang kita tujuannya satu, pengen membangun kan janganlah kita membangun dengan cara gondok-gondokan. Janganlah kita hal sepele jadi nggak mau bareng nongkrong. Benar. Well, ideologi beda, bangsa ini dibangun dengan banyak ideologi yang berbeda. Iya, pada akhirnya kan kerumus nih hanya satu gitu kan. Prinsipnya sih situ. Kita tutup dengan satu hal, seperti bincang-bincang pada umumnya. Oke. Apa harapan lu buat Jakarta dan buat DPRD DKI nanti? Harapanku buat Jakarta, tentunya kita pengen Jakarta lebih inklusif, lebih membuka kesempatan bagi segala kalangan, segala golongan. Kita pengen Jakarta yang memang bisa menampung segala harapan, menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi kalangan siapapun, mau yang nanti dari luar Jakarta mau pindah ke Jakarta maupun juga yang sudah di Jakarta. Kita pengen standar hidup di Jakarta juga semakin membaik, tidak hanya untuk kelas menengah ke atas tapi menengah ke bawah juga bisa. Semua kalangan balik lagi. Dan tentu nanti di DPRD provinsi kita pengen tadi anak-anak mudanya bisa bersatu lintas partai dengan tujuan yang sama untuk melahirkan kebijakan dan program yang memang layak dan harus dijalankan di Jakarta. Amin. Semoga nanti kita juga membuka kesempatan untuk itu. Kekepoan gue udah terjawab dari gimana caranya Farah Safira menang, dari gimana isu-isu yang beredar, kuliner di Dapil 8 Jaksel,
gimana semuanya harus gerak juga dengan yang namanya kolaborasi. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Farah Safira. Sama-sama Bang Jo. Sangat berdoa, sangat percaya bahwa kita nih Under 30 ini memang ada di dalam politik untuk satu tujuan. Betul. Jadi semoga ada banyak kolaborasi selanjutnya. Amin, bismillah. 100 hari dari pelantikan kita akan ajak Kak Farah Safira juga update apa yang sudah beliau lakukan di parlemen. Sekali lagi, politik adalah tempat yang asik buat anak-anak muda, buat kita semua. Jangan takut, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye. Yeay.